Kantor Hukum Hotman Paris dan partner di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara didatangi massa. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait keputusan Hotman membela ex-Jampitsus dan pernyataannya yang dianggap menghina profesi jurnalis. Sekelompok massa berunjuk rasa di depan kantor hukum Hotman Paris dan partner di Kompleks Ruko Kensington Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam orasinya, massa yang menamakan diri aktivis Connection ini menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya mendesak Hotman Paris menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya yang dianggap menghina profesi jurnalis. Selain itu, keputusan Hotman Paris membela ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah menimbulkan kontroversi. Selanjutnya, massa juga mengingatkan Hotman Paris fokus menegakkan hukum, bukan membela koruptor. Dan unjuk rasa ini berjalan tertib serta mendapat pengamanan dari personel Polsek Kelapa Gading. Kuasa hukum Febri Adriansyah Hotman Paris Hutapea menuding Kapolri tidak meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sementara Mensesnek Prasetyo Hadi meminta Hotman tidak membawa nama Presiden di kasus Febri. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malah ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansyah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu bukan? Saya rasa Klaim ya saya rasa kita kembali kepada mekanismenya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari kepala negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Unjuk rasa di Gedung Kejaksaan Agung berlangsung ricuh. Massa menuntut Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, kita saksikan bersama, pemirsa, kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa. Berbagai elemen mahasiswa di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke gerbang gedung Bundar Kejagung, namun dihalau oleh petugas di lokasi. Selain mencoba merangsek masuk, massa juga membakar spanduk di pagar Gedung Kejaksaan Agung. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Dalam aksinya, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Massa juga menuntut pihak Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Seorang atlet golf putri hilang diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun sang nenek di restoran di kawasan Mangga Besar, Soho Besar, Jakarta Pusat. Meski pihak pelapor telah mencabut laporan, namun polisi tetap menggelar penyelidikan.
Kabar mengejutkan datang dari dunia olahraga golf tanah air. Seorang atlet putri, Jesslyn Wijaya, diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun sang nenek di restoran kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki dugaan penculikan ini. Sejumlah saksi telah diperiksa dan rekaman CCTV lokasi tengah diperiksa untuk mengidentifikasi para pelaku. Meski pelapor yang juga teman dekat korban mencabut laporan, namun polisi masih tetap menyelidiki kasus ini untuk memastikan ada tidaknya unsur penculikan yang dialami korban. Kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut. Artinya korban sudah ditemukan? Belum. Jadi untuk korban sendiri masih kami lakukan penyelidikan keberadaannya. Ada kemungkinan tidak di kota Jakarta, namun kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan menemukan benarkah peristiwa ini atas kemauan korban atau memang ada dugaan tindak pidana penculikan seperti yang dilaporkan di awal. Menurut kesaksian, saat kejadian korban dibawa paksa pria berbadan kekar dengan mata serta mulut dibekap. Meski sempat berteriak minta tolong dan memberontak, korban tetap digotong paksa masuk ke dalam mobil. Setelah kejadian itu, pihak keluarga dan teman-teman tidak bisa menghubungi dan mengetahui keberadaan korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemuda asal Madiun, Jawa Timur hilang dari rombongan saat tur wisata di Korea Selatan. Keluarga mengaku tidak mengetahui anaknya pergi ke luar negeri dan berharap anaknya ditemukan selamat. Ibunda dari Femas Yani Arianto, usia 22 tahun, pemuda asal Madiun yang dilaporkan hilang saat berwisata di Korea Selatan, memang mengaku sama sekali tidak mengetahui keberangkatan anaknya ke luar negeri. Menurut si ibu, anaknya tersebut hanya berpamitan untuk pergi bekerja di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, pemerintah Desa Batengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, membenarkan jika Femas warganya hilang di Korea Selatan dari media sosial. Pak, itu diketahui hilang, pihak lurahan tahunya dari mana, Pak? Kami tahu dari sosial media, dari TikTok, dari Facebook yang sudah beredar. Apakah ada keluarga mengadu ke kelurahan? Untuk sementara ini belum. Harapan saya semoga anak saya diparingi umur panjang, badannya sehat dimanapun dia berada. Saya doakan terus. Mungkin yang disampaikan ke putranya. Ya, jaga diri, hati-hati dimanapun. Soalnya saya tidak tahu di mana. Menurut Muatin, selama ini anak kedua dari 3 bersaudara tersebut tidak pernah meminta uang saku untuk keberangkatannya ke luar negeri. Persoalan ini berkembang setelah ibu berusia 56 tahun ini menerima panggilan telepon dari pihak yang mengaku dari Biro Tur yang memberangkatkan anaknya. Ia lalu diminta menanggung kerugian puluhan juta rupiah akibat hilangnya Femas dari rombongan tur wisata di Korea Selatan.